Di atas bumi kepulauan terbesar di dunia, di antara debur ombak samudra dan kokohnya gunung-gunung, berdirilah satu kekuatan yang menjadi benteng terakhir bangsa, Tentara Nasional Indonesia. Mereka bukan sekadar prajurit bersenjata. Mereka adalah penjaga kedaulatan, pelindung tanah air, dan simbol keberanian rakyat Indonesia. Namun, sebuah pertanyaan mengusik banyak benak. Jika hari ini TNI diberi mandat untuk menginvasi sebuah negara tetangga, apakah kita sanggup? Inilah analisis strategis untuk menjawab pertanyaan yang tak pernah diucap keras, namun diam-diam selalu menggoda untuk dibahas. Kekuatan militer Indonesia saat ini. Indonesia bukan bangsa kecil. Dengan lebih dari 270 juta jiwa, negeri ini didukung oleh kekuatan militer yang besar dan terus berkembang. Tentara Nasional Indonesia atau TNI terdiri dari 3 matra utama: TNI Angkatan Darat, tulang punggung pertahanan darat dengan lebih dari 300.000 personel aktif, didukung oleh tank Leopard 2 Revolution, artileri berat, helikopter serbu, dan pasukan elit seperti Kopassus dan Kostrad. TNI Angkatan Laut menjaga lebih dari 17.000 pulau dengan lebih dari 165 kapal perang aktif, termasuk frigat, korvet, kapal cepat rudal, dan kapal selam kelas Nagapasa. Marinir Indonesia dikenal disiplin dan tangguh dalam operasi amfibi dan siap diterjunkan kapan saja di garis depan. TNI Angkatan Udara mengoperasikan jet tempur seperti F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27 dan Su-30, serta pesawat latih tempur T-50 Golden Eagle. Tak hanya itu, dalam waktu dekat Indonesia akan diperkuat oleh jet tempur generasi 4,5+, Dassault Rafale dan F-5 Eagle II, menandai era baru kekuatan udara Nusantara. Dari sisi anggaran, Indonesia mengalokasikan lebih dari 150 triliun rupiah untuk pertahanan di tahun 2024, menjadikannya salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi, memiliki kekuatan besar bukan berarti siap untuk menyerang, karena perang bukan hanya soal siapa yang kuat, tetapi siapa yang mampu bertahan, bergerak cepat, dan menang di medan asing. Simulasi invasi TNI ke negara A. Dalam simulasi ini kita tidak menyebut nama, kita akan sebut saja sebagai negara A, sebuah negara tetangga yang memiliki sejarah panjang, infrastruktur militer solid, dan posisi strategis di kawasan. Meski secara populasi lebih kecil, negara A bukan target yang mudah. Mereka memiliki angkatan bersenjata modern dengan sistem pertahanan udara buatan barat, armada jet tempur generasi keempat, dan pasukan khusus yang dilatih secara profesional. Geografisnya pun menantang, terdiri dari pegunungan, kota padat, dan akses pantai yang dilindungi. Dalam hal jumlah personel dan peralatan berat, mereka kalah dari Indonesia. Tapi jangan salah, di medan defensif, merekalah sang tuan rumah. Maka pertanyaannya, jika TNI benar-benar diminta bergerak ke wilayah mereka, apa tantangan terbesar yang akan dihadapi? Tantangan geografis dan logistik. Perang modern bukan hanya soal menembak dan menyerang. Ia adalah ujian berat dari logistik, jarak, dan kesiapan berlapis. Untuk membawa ribuan prajurit, tank, artileri, amunisi, bahan bakar, dan makanan dari tanah air ke wilayah musuh, dibutuhkan rencana transportasi militer skala besar. Apakah kita punya itu hari ini? TNI AL memang memiliki sejumlah kapal LPD dan bantu rumah sakit, namun jumlah kapal angkut berat dan kemampuan amfibi strategis masih terbatas. TNI AU memiliki armada transportasi seperti C-130 Hercules, tapi belum memiliki pesawat tanker udara untuk memperluas jangkauan jet tempur, dan belum ada pesawat peringatan dini (AWACS) yang bisa mendeteksi ancaman udara secara real time dalam skala luas. Selain itu, wilayah musuh adalah medan asing. TNI harus membangun jalur suplai di negeri orang, mengamankan pelabuhan, lapangan udara,
hingga rute distribusi. Dan ingat, musuh tidak tinggal diam. Serangan drone, sabotase, dan gangguan elektronik bisa memutus suplai kapan saja. Di medan seperti ini, logistik bukan pendukung, ia adalah napas pasukan. Tanpa suplai, pasukan akan terhenti, terisolasi, dan rentan. Maka sebelum peluru pertama ditembakkan, TNI harus terlebih dahulu memenangkan medan logistik. Perbandingan dan teknologi. Dalam setiap konflik, perbandingan kekuatan tak bisa hanya dilihat dari jumlah. Yang jauh lebih menentukan adalah teknologi, kesiapan tempur, dan sistem komando. Secara kuantitatif, Indonesia memiliki keunggulan. Lebih banyak prajurit, lebih luas wilayah latihan, dan kekuatan darat yang dominan di kawasan. Namun negara A, meski lebih kecil, mengandalkan presisi dan kecepatan. Mereka memiliki sistem radar modern berbasis jaringan, rudal pertahanan jarak menengah, dan pesawat tempur berstandar NATO. Bahkan dalam segi interoperabilitas, mereka lebih dekat dengan jaringan komunikasi militer internasional. Sementara Indonesia tengah memperkuat angkatan udaranya dengan Rafale dan F-15 Eagle II, negara A sudah lama mengintegrasikan drone bersenjata, peperangan elektronik, dan sistem intelijen berbasis satelit. Perang hari ini tak lagi hanya soal tank dan peluru, tapi juga soal siapa yang melihat lebih dulu, bergerak lebih cepat, dan mengunci target sebelum musuh tahu mereka terdeteksi. Dan dalam hal ini, keunggulan teknologi bisa membuat negara kecil sekalipun menjadi lawan yang sangat sulit ditaklukkan. Maka TNI harus menjawab satu tantangan besar, bagaimana bertarung di medan dengan sistem yang belum sepenuhnya setara. Apakah mungkin TNI menang? Lalu, dengan segala kekuatan yang dimiliki, apakah TNI bisa menang jika invasi ini benar-benar dijalankan? Secara teori, ya, TNI bisa menang. Dalam skenario tertentu, kekuatan gabungan darat, laut, dan udara Indonesia dapat memukul sistem pertahanan awal musuh dan merebut wilayah strategis. Namun, kemenangan seperti ini bukan tanpa syarat. TNI harus memiliki dominasi udara di atas wilayah musuh, jalur suplai yang aman dan cepat, informasi intelijen yang presisi, dan kemampuan mempertahankan wilayah pendudukan dari serangan balik. Tanpa itu semua, setiap langkah maju berisiko jadi jebakan mematikan. Dan tentu saja biayanya akan sangat mahal. Bukan hanya dari sisi ekonomi yang bisa mencapai miliaran dolar, tetapi juga dari sisi politik, diplomatik, dan korban jiwa. Belum lagi tekanan internasional. Invasi bisa memicu kecaman global, sanksi ekonomi, bahkan mengundang keterlibatan pihak asing. Maka meski TNI punya potensi menang, pertanyaannya bukan sekadar bisa atau tidak, tapi apakah layak, apakah sepadan? Karena kemenangan yang dibayar terlalu mahal, seringkali terasa lebih pahit daripada kekalahan itu sendiri. TNI adalah penjaga tanah air, bukan pencari perang. Kekuatannya dibangun bukan untuk menaklukkan negeri lain, tapi untuk menjaga agar tak ada satu jengkal pun tanah Indonesia yang direbut. Dalam sejarah bangsa ini, kita bertarung bukan karena haus kuasa, tapi karna cinta pada kemerdekaan dan kehormatan. Maka saat kita bertanya, bisakah TNI menginvasi negara lain? Kita pun harus bertanya, apa arti sejati dari kekuatan militer kita? Kekuatan sejati bukan di ujung senjata, tapi di keteguhan hati untuk menjaga damai, dan keberanian untuk bertempur hanya bila terpaksa. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang disegani karena karakternya, bukan hanya karena alutsistanya. Dan selama merah putih masih berkibar di langit Nusantara, selama TNI tetap berdiri tegap di bawah sumpah prajuritnya, Indonesia akan tetap menjadi negeri yang bebas, kuat, dan berdaulat. Bukan karena kita ingin perang, tapi karena kita selalu siap bila perang datang. Jika Anda bangga dengan kekuatan militer Indonesia dan ingin terus mendapatkan analisis tajam, elegan, dan berimbang seperti ini,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bersama update militer, kita jaga semangat kebangsaan dan buka mata untuk melihat dunia dengan perspektif strategis. Satu suara, satu bangsa, satu Indonesia.